Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Lucy SK Pandini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Setelah melakukan eksplorasi konsep, berdiskusi di ruang kolaborasi, serta melakukan elaborasi pemahaman, maka kesimpulan yang dapat saya ambil tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah: sebagai seorang guru, saya bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menyenangkan bersama warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, juga saling bekerja sama sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan baik hingga terbentuk karakter. Dari karakter akan terbentuk budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan unsur utamanya, yaitu disiplin positif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dengan melihat tujuan tersebut, sebagai guru saya harus menjadi teladan dan garda terdepan dalam mendukung serta menerapkan disiplin positif agar dapat mengembangkan sekolah yang memiliki budaya positif. Sebagai seorang pendidik, tentunya saya harus menjadi motivator bagi murid. Motivasi merupakan suatu dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi yang berasal dari faktor luar disebut motivasi ekstrinsik, sedangkan motivasi yang timbul dari dalam diri disebut motivasi intrinsik. Hukuman dan penghargaan merupakan motivasi ekstrinsik, sedangkan restitusi merupakan upaya untuk membangun motivasi intrinsik. Dalam membangun disiplin positif, tentunya sebagai guru saya harus mengajak murid untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan fondasi dan arah tujuan yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Keyakinan ini dapat menumbuhkan motivasi internal di dalam diri murid. Disiplin positif dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan restitusi. Namun sebelumnya terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat adalah posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Posisi kontrol yang paling ideal adalah manajer, karena pada posisi ini guru berkolaborasi dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam melakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari lebih dalam, ternyata terdapat keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul sebelumnya, yaitu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sebagai persemaian benih-benih kebudayaan. Untuk itu, guru harus memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, yakni menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, melalui budaya positif. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki jiwa kepemimpinan sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, agar mampu mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas untuk mengembangkan disiplin positif di sekolah. Dalam menuntun murid sesuai kodratnya dengan menerapkan sistem Among Ki Hajar Dewantara, maka guru sebagai teladan senantiasa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid, serta memahami kebutuhan dasar murid. Maka dari itu penting bagi guru untuk memahami 5 posisi kontrol. Murid merupakan pribadi yang merdeka yang tidak bisa dikontrol. Oleh karena itu, sebaiknya guru tidak memberikan hukuman untuk mendisiplinkan maupun memberi penghargaan karena motivasi yang ditimbulkan hanya bersifat sementara.
Selanjutnya, dalam menentukan visi sebaiknya perlu disepakati terlebih dahulu keyakinan sekolah yang berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya adalah profil pelajar Pancasila sebagai pondasi dan arah tujuan mewujudkan cita-cita bersama. Melalui disiplin positif dengan menerapkan segitiga restitusi, guru dapat membentuk karakter anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Selanjutnya, saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah saya lalui dengan menggunakan model refleksi 4F. Menurut saya, materi modul 1.4 ini sangat menarik dan sangat relevan di keseharian saya sebagai seorang pendidik. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bagaimana sebaiknya seorang guru bertindak. Materi yang sudah saya pelajari diantaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, teori 5 kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dari materi-materi tersebut, yang paling menarik bagi saya adalah dihukum oleh penghargaan, karena saya sering memberikan hukuman maupun reward kepada murid. Namun sekarang saya tahu bahwa hal tersebut tidak baik, karena hukuman dapat menimbulkan rasa dendam dan reward dapat menjadikan murid ketergantungan. Materi lain yang menarik bagi saya adalah 5 posisi kontrol guru, di mana saya merasa keliru karena terlalu banyak berada pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah dan pemantau. Juga tentang 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh setiap manusia, sehingga guru sebagai among yang menuntun murid sesuai kodratnya harus dapat memenuhi 5 kebutuhan dasar itu. Saya sangat senang karena selama mempelajari modul ini, saya mendapatkan pemahaman baru atas kekeliruan saya sebelumnya, sehingga terdapat perubahan pola pikir yang awalnya saya memberikan hadiah untuk meningkatkan motivasi. Namun sekarang sebaiknya hadiah itu diganti dengan memberikan apresiasi yang wajar namun tetap bermakna. Kemudian terjadi perubahan berpikir yang awalnya saya berada pada posisi pemberi merasa bersalah. Sekarang saya harus belajar menempatkan posisi sebagai manajer. Pembelajaran yang dapat saya petik dari materi ini adalah sebagai seorang guru bertanggung jawab untuk menerapkan budaya positif sehingga saya harus mengubah paradigma saya sebelumnya. Namun ada pula hal yang sudah baik di sekolah saya, yaitu segala apapun selalu berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, serta menyusun keyakinan kelas bersama murid. Pada proses belajar, saya menemukan pemahaman baru, yaitu tentang restitusi. Restitusi merupakan hal baru bagi saya, sehingga saya belum pernah menerapkannya. Saat ada murid yang berbuat salah, yang dilakukan baru sebatas menanyakan alasan mengapa murid tersebut berbuat salah, lalu dinasihati dan memberikan konsekuensi. Sehingga saya belum sampai melakukan 3 langkah segitiga restitusi. Padahal restitusi ini sangat bagus untuk dilakukan agar murid menjadi pribadi yang mandiri dan dapat bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Oleh karena itu, kedepannya perlahan-lahan saya akan menerapkan pemahaman tentang hukuman dan penghargaan, memahami kebutuhan dasar murid, serta menerapkan segitiga restitusi. Karena sebelumnya saya belum menempatkan diri sebagai manajer, kebanyakan sebagai pembuat merasa bersalah dan pemantau. Saya juga belum pernah menerapkan restitusi, sehingga ini merupakan hal baru bagi saya. Proses penerapannya memang tidak mudah, namun jika dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh, maka hasilnya pun akan sesuai harapan. Dalam melakukan suatu perubahan, tentunya akan ada tantangan yang dihadapi. Begitu pula saat menerapkan disiplin positif. Tantangan itu adalah adanya kebiasaan yang sudah membudaya dengan memberikan hukuman dan hadiah atau penghargaan kepada siswa. Sehingga diperlukan kesamaan visi dan paradigma semua warga sekolah untuk dapat meninggalkan kebiasaan lama itu melalui kegiatan aksi nyata. Agar lebih memahami konsep tentang budaya positif, maka saya juga belajar secara mandiri dari Fatwa Merdeka Mengajar pada modul disiplin positif. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata adalah sebagai berikut.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.